Ayo, lo ngobrol toh Cak kalau udah mulai. Gaya kayak ono sing nyoting padahal syuting sendirian. Gayanya kayak ada kameramennya. Kata Guru Gembul, mumpung tahu bulat belum lewat. Opini tentang apa perbedaan atau apa keunggulan sekolah Kristen dibanding sekolah Islam. Sebelum tukang tahu bulat lewat, yuk kita mulai. Karena dia terganggu kalau tahu bulatnya lewat. Tahu bulat digoreng dina katel dadakan 500-an gurih enyoy. Mbuh lek salah. Wong Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf jika pronunciation saya salah karena ada yang kemarin mengkritik. Tak taruh rokokku. Katanya tajwid atau makhraj saya enggak tepat ya. Mohon maaf karena saya ini kan ilat Jawa, sama aja nggak katam. Tapi saya ingin belajar lagi ya, tapi memang lidah itu ada keterbatasan, mohon maaf sekali. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf, mekanik dagelan, montir abal-abal. Seperti Ferry Irwandi, kali ini saya akan selalu berusaha untuk menampilkan wajah ya, karena untuk personal image katanya. Dan juga menunjukkan jati diri saya aslinya. Saya merokok, saya harus tunjukkan merokok juga. Jangan terlalu memikirkan image ya, boleh dikit-dikit. Rokoknya iklan aja. Surya, gudang garam Surya. Surya menerangi hidup Anda. Di video kali ini sebenarnya sudah terlambat ya, karena saya sudah diminta Mas Yanto Karburator itu untuk membuat video ini beberapa minggu yang lalu. Jadi judulnya bisa saya tulis pertama di YouTube, bahkan mungkin pertama di dunia, yaitu setting karburator terbuka. Waduh, jangan, nanti saya kualat itu. Karena kan yang melakukan pertama itu beliau, Mas Yanto Karburator ini. Masalahnya cuma satu teman-teman, saya sudah mencoba tetapi takut, yaitu takut kebakaran. Nah, kali ini kita akan coba. Jadi menurut Mas Yanto itu campuran di stasioner itu sangat-sangat penting ya. Sesuai acuan buku panduan ya, memang setelan di saat idle itu penting. Yang dicek oleh alat emission tester itu ketika saat stasioner. Beliau itu menurut saya sangat jos ya. Bukaan karbu dibuka, disetel, dihidupin mesinnya. Kata komentar saya itu, waduh, bikin mental down itu. Yang jelas saya takut, tapi kali ini akan saya coba. Jadi kita samakan dulu yang pertama-tama persepsi kita, bahasanya, diksinya dari Rocky Gerung, diksinya itu disamakan biar nggak salah paham. Kalau di sini nunggu sepi susah teman-teman. Ini malam hari, tapi nggak akan pernah sepi di tempat saya karena di tepi jalan rumah saya, walaupun jalan desa, tetapi kemakmuran menurut saya sudah merata ya. Ya karena mobil motor baru itu lewat sini semua. Motor mobil tua saya saja yang di sini. Oke. Jadi yang pertama, campuran bahan bakar dan kita bilang campuran bensin dan udara itu idealnya kan 1 dibanding 14,7. Jadi 1 udara kebalik. 1 bensin berbanding 14,7 bensin. Itu campuran ideal. Tetapi campurannya sebenarnya nanti akan dibuat berbeda-beda. Kaya, miskin, gemuk, kurus, itu sesuai beban mesin. Itulah tugasnya karburator. Tetapi di idle itu, di stasioner sangat penting untuk mencampur, membuat campuran yang tepat. Kenapa bisa berubah? Ya seiring usia pemakaian, lubang di karburator itu saya setuju itu bisa berubah. Ada yang bilang bahwa karburator itu tidak rusak selama tidak ada yang patah. Menurut saya yang kurang tepat. Ya, memang secara fisik tidak ada yang patah atau tidak ada yang retak, tetapi lubang-lubang di dalamnya saya yakin seiring usia pemakaian itu pasti berubah, diameternya juga berubah.
Makanya perlu dilakukan penyetelan. Makanya silahkan tonton channelnya Mas Yanto Karburator. Ini baru saya tahu di Indonesia, nggak ada menurut saya model menyetel karburator seperti ini. Tetapi yang saya tahu selama ini baru pertama kali di dunia itu Mas Yanto yang membahas secara detail setting karburator, apalagi dengan model settingan terbuka. Halo bro, durasi, waduh ya lali aja, mesti ngalor ngidul saya ini. Itulah apa, orang Indonesia itu maunya cepet-cepet gitu loh. Makanya wanita Indonesia nggak puas dengan pria Indonesia itu, akhirnya senang dengan pria bule. Pria Indonesia senangnya cepet-cepet. Begini teman-teman, yang dimaksud kaya yaitu itu nanti sama dengan gemuk gitu ya. Miskin itu sama dengan kurus. Artinya kaya, gemuk itu bensinnya lebih banyak daripada udara, begitu. Yang kurus atau miskin itu berarti bensinnya lebih sedikit dari udara. Itu aja, udah. Dua itu aja nanti yang kita coba setting. Ya Allah, di kampung yang melakukan kok ngono. Ya untuk knalpotnya biasa, padahal itu banter. Problem di karburator FMT saya itu berbeda dengan yang Aisan. Menurut penjelasan Mas Yanto, kalau yang FMT itu settingan anginnya akan apa ya, peka. Sedikit itu aja sudah berubah. Itu berarti campurannya terlalu kaya. Kalau yang Aisan itu sampai dibuka mentok gitu, nggak terlalu banyak perubahan. Itu campuran terlalu miskin. Contohnya ini saya memakai FMT, memang belum saya setting. Nanti kalau saya setting bagus, mau saya jual. Nah kan daripada Anda beli, pastinya saya yakin itu belum pas. Ya bisa langsung cek jereng pakai, tapi tidak akan optimal. Setahu saya, beli tanpa tambahan ongkos setting. Beli sesuai harga dari toko saya waktu beli. Masih baru teman-teman, hanya saya bikin konten aja. Seperti apa settingan dari mobil ini? Kalau start awal pagi hari belum pernah dinyalakan sama sekali, itu ginjal. Ginjal itu ada dua penyebabnya menurut Pak Yanto. Yang pertama dari setelan klep yang terlalu rapat. Yang kedua dari campuran idle yang terlalu miskin. Itu nanti jalannya bersama. Tetapi kalau yang setelan klep terlalu rapat itu biasanya tidak akan lama, ginjalnya akan hilang. Tetapi yang miskin tuh perlu waktu cukup lama, ginjalnya baru berubah halus. Nah ini kan punya saya ini kombinasi setelan klep terlalu rapat tetapi campurannya terlalu kaya. Langsung saja kita ke TKP. Sebenarnya saya itu malu ya teman-teman, ya bosok Jawa itu rai gedek lah, nggak punya izin gitu loh. Wes izinnya hilang jadi wajah tembok ya. Kenapa? Bahas mobil satu udah gitu tua lagi diulang-ulang gitu aja. Ya saya memang kan cari duit teman-teman, saya mencari rezeki dari channel YouTube. Terus terang saja itu saya sampaikan. Yang komplain terlalu panjang durasinya Pak, kuotanya pendek. Waduh, kalau buat nonton sih nggak kena-kena kok jadi banyak kuota. Kalau yang bermanfaat gini nggak punya kuota, ya wes nggak penting, di skip gitu aja lah, ya nggak penting. Oke, jadi mobil saya ini saya setting rapat, setelan saat panas itu katup in kalau tidak salah ya perkiraan itu 0,15, katup X 0,25. Kalau standarnya kan in itu 0,20, X 0,30. Kenapa itu saya rapatkan? Sebenarnya cukup hanya salah satu saja ya, karena ada suara teman-teman berisik gitu. Ternyata itu dari deretan katup in. Ketika saya taruh di settingan panas 0,20 itu tek lah, cukup keras. Tetapi kalau yang katup X setel bahkan sampai 40, 0,40 tetap halus. Ya berarti saya curiga itu di rocker arm atau botolan atau bautnya atau busurnya yang kalah. Bisa jadi kata anak saya itu dari noken as yang kalah. Dan ini saya sangat setuju teman-teman. Noken as itu saya rasa sudah aus. Cuman ya masih enak aja lah. Karena kita punyanya ini perasaannya enak gitu. Tapi kalau mungkin nemu kijang, pernah mencoba yang
baru di tahunnya keluarnya, waduh, kayaknya pasti beda. Karena belum ada yang ganti noken as kan menurut saya, selama ini belum ada. Paling ganti noken as racing ya. Oke, itu tadi kondisinya. Kemudian cirinya ya seperti itu tadi saya sampaikan, ketika start itu ginjal tapi nggak lama ya, karena sudah dikompensasi dengan campuran stasioner yang kaya. Makanya ada mekanisme cuk itu saat start dingin yang dibutuhkan adalah campuran kaya dengan ditutup gini gitu kan. Mekanisme cuk itu untuk menghambat udara supaya campurannya lebih kaya. Kenapa celah rapat bikin masalah? Ya karena itu kalau kita ya nanti suatu saat kita bahas, kompresi statisnya kecil, kompresi dinamisnya saat putaran rendah juga kecil. Jadi untuk setelan rapat ini teman-teman, enaknya hanya di RPM tinggi. Jadi kebut-kebutan tuh menurut saya enak. Tapi kita main di RPM rendah itu nggak ada tenaganya. Ditanjakan tuh pasti beda dengan yang setelan standar. Jadi bengkel tuh kebanyakan menyetel rapat karena karakter orang Indonesia itu sangat sensitif terhadap suara. Mesin yang halus itu diasumsikan mesin yang gini. Kenapa saya tahu Karbo FMT ini settingan idenya terlalu kaya? Ya diberitahu Mas Yanto tadi, setelannya masa WA beliau itu kok peka gitu. Yang kedua yaitu tadi, ketika ginjal tadi terus saya injak-injak gas ya. Kalau yang miskin kan gitu diinjak-injak, malah gak bisa hidup teman-teman. Langsung aja coba kita praktekkan. Jadi kalau startnya nggak akan cegreng teman-teman, mungkin 2 kali ya. Kalau cegreng itu kan ketika sudah panas, cekrem, kebut beneran, irit pol-polan sampai kiamat. Waduh, ngelantur lagi. Ini boleh nggak ya start dari luar ini? Ini standarnya nggak boleh. Kita bicara standar lagi ya. Nah, cek netral, handrem masuk. Aduh, sorry teman-teman, belum dipasang rotor delco. Ini safety saya lepas rotor delco ini. Waduh, ini mekanik ndagel terus saya. Lupa sih, saya udah pasang pikun saya ini. Kayaknya udah tadi. Belum. Aduh, parah. Maksudnya kita bikin gini biar nggak terlalu tegang teman-teman. Iya, saya tadi mau pasang tapi terus nggak jadi karena nanti buat konten aja ini biar benar-benar real, masih dingin. Tapi di sini tuh cepet aja teman-teman, nggak perlu nunggu lama ya. Ini dinginnya udah ampun ini. Oke, kita nyalakan. Cekrem, enggak teman-teman, enggak cekrem ini. Ntar kacanya harus dibuka ini, nanti kalau ada apa-apa matikannya cepat nih. Antisipasi. Ntar biar pembalap MotoGP lewat semua. On biasanya 2 kali teman-teman. Nah, enggak ya, 3 kali. Geder. Tapi menurut saya ini enggak separah kalau sama pakai Aisan. Waduh, kalau Aisan ini gini, lama sekali. Nah, ini coba saya matikan lagi ya teman-teman, dan saya injak-injak gas. Sebentar, kondisi gini saya nyalakan. Cekrem. Enggak ya. Tuh, nggak mau karena belum panas teman-teman, jangan ketipu video. Nah, masih kencang ya.
tapi selannya gampang, sudah mulai gampang menyala, belum cek belum. Untung nggak kebalik itu. Ini kita tanjakan teman-teman di tempat saya ini. Jalannya rusak menanjak. Bentar. Masih dilanjut itu, belum terima. Nah kan sudah mulai cek brem. Kalau punya saya lama teman-teman sampai panasnya, termostatnya itu nggak tahu ya, terlalu lambat. Ini saya injak, sudah 2 kali nih teman-teman. Ya. Nah, coba saya tambahin lagi nih. Kalau saya buku katanya apa 3 atau 4 kali ya gitu. Buku petunjuk saya mau beli itu mahal ya. Nah ini terlalu kaya. Nah ini metodenya ya bisa kalau terlalu kaya, bukan skepnya dibesarkan, tetapi pelan-pelan ya, karena kalau kita nginjak cepat ya kesemprot lagi bensinnya. Dari pompa akselerasi pelan-pelan, harusnya tuasnya tadi saya lepas. Nah ini agak dibuka ya, seperti kalau start yang namanya start panas, start terpanjang itu teman-teman. Nah, karena itu memperbesar udara ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Wih, mantap tariannya, mobil diam bro, jalan seperti itu ya. Wah, Lamborghini Salibas, belum ada beban kok dibanggakan. Wah, kurang cepet aku. Kalau sini dibuka gini, sensasinya itu kan waduh, keren ya teman-teman. Kalau tertutup filter itu kan beda. Waduh. Padahal dinaiki ya biasa aja. Susananya ya. Oke. Habis ini saya buka, tapi ya harusnya ini ganti packing dulu teman-teman untuk nyumbat ini apa jalurnya yang menghisap piston, tapi coba saya sumbat dari atas saja, males saya buka bawah itu nanti, karena juga seharusnya itu kita ambil juga peloran apa teman-teman, karena saya nggak punya pinset ya, coba pakai pinset gitu diambil. Memang cara praktisnya gini teman-teman, biar kita buka atas saja gitu loh, tapi harusnya kita brodoli dulu, kita tuang pelornya, bandulnya, pir-pirnya, supaya tidak apa ada potensi masuk ke dalam karbu, masuk ke manifold, ke mesin, wah jadi masalah. Dan ini nanti selang bensin itu Mas Yanto memakai selang dari pompa, itu nggak masalah teman-teman ya, kita tutup, itu mekanisme pompa ketika kita tutup ya tidak nyemprot, tidak jebol, ada mekanisme return ya kalau yang model rotat. Tapi ini hebatnya model membran ini punya Toyota Kijang ini, meskipun ditutup nanti membrannya, kata anak saya ini nanti menyesuaikan, nggak mengisap gitu. Ya tapi itu perlu hati-hati ya teman-teman. Ada kasus ini yang olinya bertambah banyak, terus akhirnya ditap gitu kan. Tapi lupa waktu dicek ternyata olinya itu bau bensin. Itu bisa jadi membran pompa bensin itu bocor. Dia kan berhubungan dengan noken as itu, tempat bebas berlubang yang ke mesin, jadi bensin itu bisa bocor bercampur dengan oli, itu bisa jadi teman-teman. Hati-hati juga ya, sempat cuma ngecek dipstick oli sekalian dicek ya, kok tambah tinggi terus baunya bensin, nah, itu kan berbahaya teman. Oke, sambil ngoceh ya biar agak panas, karena saya dulu sudah pernah nyoba, begitu ada video ini Mas Yanto saya diminta bikin, tapi begitu saya coba nginjal, waduh langsung saya matikan, takut saya. Ini saya tunggu anteng baru nanti saya buka. Nggak penting dari video ini, skip gitu aja, nggak perlu ribet. Saya memang seperti inilah, saya akan bikin dari Mas Ferry Irwandi, personal branding saya seperti ini. Mungkin ada orang senang gitu. Kan nggak semua orang tuh dibenci, kita tidak mungkin memuaskan semua orang.
presiden tidak akan mungkin memuaskan seluruh penduduk Indonesia. Jangankan gitu, RT aja nggak bisa memuaskan seluruh warganya. Jangankan gitu, suami aja belum tentu bisa memuaskan istrinya. Lah kok Anda tuh gampang mencela orang gitu. Nah ini saya parno teman-teman. Sekarang saya siapin itu ember isi air. Ya nggak bener, harusnya apar ya, bensin kena air. Menurut saya nggak bisa padam gitu. Tapi setidaknya nanti mengurangi lah pokoknya. Coba saya tes apakah sudah mulai enak. Oh enak sekali. Itu suara berisik, ini fan bell teman-teman. Ini saya tunjukkan. Mesinnya halus ya karena setelan rapat itu tadi. Suara berisik itu dari fan bell, cukup disiram air ini aja. Nggak terlalu nyik gitu teman. Kalau bunyi nyik, nah itu disiram air. Jadi perlu belikan ini belt dressing namanya sebenarnya, pelembab dari fan bell supaya tetap lentur. Oke, saya coba sudah cek brem, atau suhunya sudah masuk suhu kerja, sudah mulai naik. Lama teman-teman kalau punya saya termostatnya lama, sekitar 10 menit lebih baru suhu kerja, 10 menitan lah, kecuali pakai jalan ya. Kalau hanya stasioner mobil diam ini lama. Cek brem. Oke, sekarang kita eksekusi. Segini posisi level dari bensin di bak penampung karbon teman-teman. Nah itu teman-teman, padahal saya sudah pakai filter baru ya. Itu masih lolos ya kotoran. Itu makanya spuyer yang kecil itu risikonya di situ teman-teman, spuyer stasioner yang kecil. Makanya ini nanti kan prosesnya ini kan terlalu kaya. Itu pilihannya kita bisa mengecilkan spuyer atau membesarkan lubang udara. Tapi karena spuyernya menurut saya sudah sangat kecil, bawaan FMT ini, sebaiknya kita membesarkan air bleeder, udara pencampur. Itu kotoran segitu batal gimana, nggak tahu ini filternya nggak bener atau sisa yang kemarin waktu baru ganti filter. Kalau di ventilatornya, rumah ventilator pasti masih ada filter ya karena baru, tapi itu masih lolos ya teman-teman. Itu kalau spuyer sangat halus seperti ini, makanya kemarin sudah ada rasanya sendatan nih teman-teman. Oke, kita proses dulu ini, masang selang dulu. Aduh, mental drop katanya teman yang nulis di kolom komentar itu. Mental down ini bro, bukan drop lagi, jadi down. Pastikan persiapannya matang ya teman-teman. Kalau ragu pompa bensin ini nanti gak bisa berhenti, ini saya sudah sambung pakai selang biasa, itu selang putih itu untuk ditekuk biar gampang. Teman-teman bisa siapkan aja botol aqua dilubangi untuk nanti ngejoki ini untuk menambah ini. Bensinnya ada di pelampung, sementara itu nanti di selang filter yang terhubung ke tangki belakang bisa dilepas. Itu kalau nggak mau resiko ya, tapi kita coba ini, nanti kalau butuh saya tambah pakai ini. Tapi kayaknya ribet di nekuk-nekuknya, saya udah siapin pakai botol aja itu, nanti saya tambah aja kalau butuh ini kurang. Ini yang penting teman-teman, persiapannya dimatangkan ya, hati-hati. Ini pirnya yang untuk menarik penahan skep kedua ini, cantolkan aja di vakum skep sekunder ini. Dan yang penting disumbat ini lubang, ini kan lubang yang terhubung dengan piston power jet. Ini lubang ke bawah ke intake manifold yang bautnya berlubang, ini disumbat karena harusnya dari packingnya aja tadi kita bikinkan baru yang buntu, tapi saya nggak mau melepas ini. Saya mau nyoba tekniknya Mas Yanto karburator. Ini saya kasih tas kresek, satu tusuk ke dalam, sudah mampet. Sekarang kita
coba. Ini tadi saya naikkan. Tadi pertama gagal teman-teman, nggak saya syuting, ribet banget tadi, nggak bisa hidup. Ya karena yang pertama tadi lupa, belum nyumbat ini, ya mungkin terlalu banyak udara masuk. Akhirnya saya ulang-ulang lagi, saya tutup lagi, hidup loh. Bingung tadi ya, sih namanya amatir teman-teman, ya seperti inilah. Mohon dimaklumi. Mudah-mudahan ini udah oke ya. Cek semua sambungan-sambungannya. Ini harus tetap terpasang ya HIC ini teman-teman. Nanti yang menyumbat ya HIC-nya ini, menyumbat udara ke bawah. Yang pertama-tama saya jelaskan dulu apa yang dimaksud air breather. Jadi lubang pencampur udara ke spuyer stasioner itu ada 2. Yang pertama, teman-teman kan tahu ya, ini adalah spuyer stasioner yang model 5K seperti ini. Lubangnya ada di bawah apa ini, obengannya, untuk letak obengnya, obeng min. Di bawahnya itu berlubang-lubang. Ini terhubung ke sini teman-teman, udara bebas. Nah, inilah air breather pertama. Ini menurut Mas Yanto tidak perlu dirubah-rubah, karena ini terlalu sensitif kalau kita rubah. Biarkan saja air breather pertama. Setelah itu kan teman-teman sudah lihat di video saya tentang konstruksi karburator, campuran pertama tadi sudah campuran ya, masuk ke sini, turun ke bawah, melewati solenoid ini. Nah, di sini masih ada satu lagi teman-teman. Ya inilah air breather yang akan kita setel. Ini berhubungan juga dengan udara luar, tetapi lewat tutup di sini teman-teman. Ah, ada di sini. Ini lubangnya air breather kedua. Nah, itu tembus, istilahnya ketembus ke udara bebas ya teman-teman. Sebelum skep gitu gampangnya. Inilah yang akan kita setel. Nah, ini kan saya agak ribet ini karena ini harus membesarkan. Jadi kalau Mas Yanto kan pakai ini ruji sepeda yang dilancipkan untuk membesarkan. Kalau kurang besar, kalau mengecilkan ya untuk mahat. Jadi dipahat ini biar apa, kuningannya lebih menyempit gitu. Menurut saya sih, karena nggak terlalu jelas apa videonya Mas Yanto itu, maksudnya secara visual saya kurang paham, tapi sepertinya ini dipahat gitu ya. Diameternya mengecil, kalau butuh membesarkan ya tinggal pakai apa, ruji yang lancip tadi, jeruji sepeda ya teman-teman, yang dilancipin untuk melebarkan gitu. Kali ini saya harus pakai ini ya teman-teman. Langsung aja saya masukin, saya punya bor rojok itu, saya ukur dulu seberapa. Nanti saya perlebar. Nah, itu resikonya kan bor rojok ada kotoran teman-teman. Nah, kotoran bisa masuk, menyumbat solenoid, menyumbat jalur stasioner, gampangnya begitu. Yang benar ya menurut saya Mas Yanto itu. Oke, saya tes dulu nyalanya. Ini takut ngeri sedap. Bisa nyala. Itu. Aduh, kemarin juga gitu teman-teman, makanya saya takut. Kok tiba-tiba mati. Nah, itu. Apakah sumbat saya ini berubah? Nah, itu kan bisa teman-teman. Ini kemarin saya sudah mencoba terus ginjal-ginjal. Nah, ini kan muncrat-muncrat di karbonya. Jadi ini saya takut. Teman-teman, ini saya lanjut besok harinya. Karena apa? Sampai aki saya habis tidak bisa menyala. Tidak ada sepertinya pengapian sama sekali. Jadi saya terpaksa kontak suhunya langsung Mas Yanto. Saya udah menyerah teman-teman. Jadi kalau saya tutup lagi covernya yang atas itu, mesin langsung cegreng. Begitu saya lepas, tidak menyala sama sekali. Padahal ini kemarin sudah saya sumbat ya. Nanti kita sumbat lagi memakai apa, siltip kata Mas Yanto, karena lebih lunak. Ternyata masalahnya di sini teman-teman. Ini namanya salah asumsi. Jadi spuyer stasioner ini kan di atasnya ada tutup, besinya menonjol, kemudian packing di sekelilingnya. Asumsi saya spuyer stasioner ini rapat teman-teman. Beda
dengan yang 7K kan ada lubangnya di atas, mungkin harus ditutup solasi gitu. Ternyata ini kata beliau juga tidak rapat. Jadi ketika kita skrup dengan kencang itu, makanya nggak perlu kencang-kencang, ternyata ini masih ada, masih bocor ini teman-teman. Dan itu seperti yang dibilang Mas Yanto, area di sini tuh sensitif. Sepertinya ketika ini bocor, ya sudah, bensin nggak bisa terisap ke spuyer stasioner, makanya mati sama sekali, tidak menyala. Jadi ini sudah saya lanjut, akinya sudah saya cas. Ini nyoba sebentar aja, tapi kondisi masih dingin ya, mungkin beberapa kali start. Saya sumbat pakai tangan aja, ini yang untuk jalur power piston. Dan ini kita tutup tangan juga. Nah ini saya tutup juga ini pakai solasi aja ini. Tapi ini mau saya buktikan benarkah memang ini ternyata sumber kebocoran itu di sini. Makanya ketika cover atas dipasang kok bisa nyala gitu teman. Saya pikir pengaruh dari corong ini. Langsung aja kita buktikan saja. Ini saya isolasi saja, nanti saya keluarkan ini pelor sama pemberatnya. Itu bersiko teman-teman, harus dikeluarkan. Yang pemberat kan dari Kuningan, saya nggak punya pinset, nanti pakai lem aja. Kalau yang pelornya kan dari besi, nanti pakai obeng magnet. Dan yang penting ini apakah penyebab utamanya ini? Ya menurut saya benar, karena katanya jangan merubah-rubah air breather di sini, itu sangat sensitif. Yang sini nanti pakai tangan aja. Ini kita start seperti apa? Mudah-mudahan berhasil. Kayaknya ya itu teman-teman, saya tadi langsung di video call aja sama Mas Yanto. Beliau tuh memang luar biasa ya, tanpa pamrih. Terima kasih sekali Mas Yanto, ilmunya insya Allah barokah, bermanfaat, panjenengan sakeluarga diparingi keberkahan. Selamat dunia akhirat, amal jariah akan selalu mengalir. Oke, bismillahirrohmanirrohim, dicoba. Mungkin beberapa kali gak langsung.